Hai, jumpa lagi teman-teman. Dalam video saya kali ini, saya akan menayangkan kondisi anakan lobster saya yang berusia 1 bulan. Terus ada yang 2 minggu dan ada yang 3 minggu. Seperti apa kondisinya? Kita simak video ini. Dan jangan lupa untuk tetap dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Setiap dukungan Anda sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Sekali lagi terima kasih. Mari kita simak videonya berikut ini. Oke, teman-teman, ini salah satu kolam burayak saya yang pernah saya tayangkan sebulan lalu di video saya yang ini. Nah, kali ini sudah kurang lebih 1 bulan akan saya bersihkan juga kolam ini yang sudah tidak pernah saya bersihkan. Memang kondisinya akan kita lihat seperti apa burayak-burayak di kolam ini. Nanti secara pengamatan memang saya lihat sudah ada yang 1 inci, bahkan ada yang hampir 2 inci. Nah, ada beberapa ekor yang sangat mendominan ukurannya, sehingga harus saya pisahkan nantinya ke kolam pembesaran. Langsung saja teman-teman, kita coba angkat, kita cek satu persatu dan kita pindahkan ke wadah tersendiri. Nanti akan saya sortir, akan saya lihat ukurannya. Yang sangat mendominasi nantinya akan saya pindahkan, atau yang ukurannya sangat besar akan saya pindahkan ke kolam pembesaran. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa memang rutinitas saya di 1 bulan pertama setelah turun gendong burayak akan saya cek, dan sudah pasti memang ukuran tidak akan merata, sebab ada beberapa ekor yang mendominasi, mungkin saja dari segi genetika atau agresivitas untuk mencari pakan itu berbeda, sehingga ketika sudah sangat mendominasi besarnya pasti akan lebih dominan lagi pertumbuhannya, sebab ketika sudah mengungguli dimensi atau ukuran dari teman-temannya, dia akan lebih agresif lagi untuk mencari makan, dan bahkan juga berbahaya sebagai akan mengkanibal teman-temannya atau anakan yang lebih kecil. Oke teman-teman, ini sudah saya kumpulkan. Nanti akan saya lanjutkan sortirnya. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa teman-teman. Akan saya kumpulkan dulu seperti apa kondisinya. Nah, ini sudah saya kumpulkan sebagian, karena saya lihat di dalam kolam masih ada, tapi ukurannya juga masih kecil-kecil. Dan ini sudah saya ambil. Ini coba kita lihat, ada 1, 2, ada beberapa yang sangat besar ukurannya. Ada sepertinya 1 inci up. Ini teman-teman kondisi burayak saya atau anakan dari kolam anakan saya, yang sudah pasti kalau sangat mendominasi besarnya seperti ini, ya dia akan lebih dominan lagi. Nah, ini ukurannya teman-teman masih menekuk ekor sudah 1 inci, berarti ini ada yang sudah 1 inci up, dan sebagian merata hampir mencapai ukuran 1 inci. Nah, ini kita sortir saja, kita angkat, nanti akan saya pindahkan ke kolam pembesaran. Jadi seperti itu teman-teman ya, sudah pasti dalam satu periode bertelur yang sama, dalam tahap 1 bulan pertama itu pasti tidak merata besarnya. Pasti ada yang beberapa ekor itu yang akan lebih dominan. Nah, menurut beberapa sumber bahwa yang dominan besarnya ini sangat baik dijadikan untuk calon indukan nantinya. Namun saya tidak memiliki kolam khusus untuk menyortir ini. Saya hanya punya kolam pembesaran saja. Toh nantinya ketika ada yang sudah lebih dulu mencapai indukan, sudah pasti itu yang akan saya pilih sebagai indukan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini coba kita lihat lagi sisanya. Di sini masih ada banyak juga, cuma secara pengamatan tidak begitu besar lagi. Yang lainnya tidak ada yang mendominasi atau sudah cukup merata. Ini bisa kita lihat teman-teman seperti apa kondisinya yang sisa di dalam kolam ini. Nah, ini masih berukuran di bawah 1 inci.
bisa kita lihat saya lepaskan lagi, dan saya akan mengangkat kotoran. Nih sisa-sisa pakan yang ada. Nah, ada lobster juga yang ikut. Nah ini teman-teman sudah semua saya lepaskan lagi di kolam yang berusia 1 bulan. Di sini akan saya pelihara, nantinya akan saya angkat setelah berukuran 2 inci atau berusia 2 bulan. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah lepaskan lagi kolam ini, dan ini yang ukurannya 2 inci tadi akan saya lepaskan ke kolam pembesaran. Ini sudah saya lepaskan. Dan teman-teman, setelah ini saya akan memeriksa kolam terapung saya yang berusia 2 minggu. Burayaknya di sini berusia 2 minggu. Kita lihat kondisinya sudah seperti apa. Kita angkat dulu teman-teman talinya. Dan saya akan perlihatkan kepada kita kondisi burayak yang berusia kurang lebih 2 minggu. Dan sekedar informasi, kolam terapung ini berjalan cukup efektif dan tidak ada saya melihat jejak kematian di sini. Dan burayaknya juga tumbuh dengan baik. Nah ini teman-teman bisa kita lihat ya, memang sepertinya agak acak-acakan. Saya akan bersihkan lagi dulu kolam ini. Oh ya teman-teman, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kolam burayak saya itu saya tidak pernah mengganti airnya. Saya hanya cukup membersihkan saja sisa-sisa pakan dan sisa-sisa kotoran. Selebihnya airnya tetap saya gunakan sampai dengan burayaknya berukuran 1 inci dan 2 inci. Adapun yang saya lakukan hanya dengan menambah air saja. Seperti itu teman-teman. Nah ini kondisi burayak saya yang berusia 2 minggu. Bisa kita lihat pertumbuhannya juga lumayan. Tapi memang untuk burayak di usia 2 minggu itu sepertinya memang masih kecil-kecil. Nanti akan meledak pertumbuhannya itu setelah 2 minggu menuju ke 1 bulan. Seperti itu teman-teman. Dan kali ini saya juga akan memperlihatkan kondisi burayak saya di kolam ini yang sudah berusia 3 minggu. Nah coba saya angkat saja teman-teman, kita lihat seperti apa ukurannya, kita bisa bandingkan. Nah ini teman-teman, di sini juga saya amati memang sudah cukup banyak yang besar-besar, bahkan ada yang sudah hampir berukuran 1 inci. Nah ini sampel saja yang ambil secara acak, hampir mencapai 1,5 cm. Ini kurang lebih ukurannya. Pertumbuhannya juga cukup baik. Oke teman-teman, saya juga memeriksa kolam red clarky saya, dan saya mendapatkan 1 ekor yang sudah bertelur. Nah saya akan memperlihatkan kepada kita kondisi indukan red clarky saya yang sedang gendong telur, seperti apa kondisinya. Ini teman-teman, saya cukup lama memelihara ini. Pernah saya mendapatkan 1 ekor yang bertelur tapi gagal. Nah ini cukup banyak telurnya, dan saya bersyukur mudah-mudahan ini bisa berkembang biak dengan baik juga di kolam budidaya saya. Dan akan saya karantina untuk proses bertelur ini sampai dengan mendapatkan anakan. Saya sudah menyiapkan 1 wadah untuk karantina red clarky ini, dan ini airnya saya gunakan dari kolam air kolam sebelumnya atau indukan ini sebelumnya, sehingga tidak ada atau tidak bisa membuat indukan ini menjadi stres dengan kondisi air yang baru. Seperti ini teman-teman treatment saya untuk karantina red clarky ini. Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini yang memperlihatkan kondisi anakan lobster air tawar saya yang berusia 1 bulan, 2 minggu dan 3 minggu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like dan bagikan. Sampai jumpa dan salam capit.